Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita simak brosur Ahad 16 Oktober 2022 yang bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Hal-hal yang menghapuskan amal, bagian yang pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya supaya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah menjanjikan pahala. Namun pahala tersebut bisa gugur dan terhapus karena melanggar larangan-larangan Allah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Hal-hal yang bisa menghapus atau merusak pahala amal diantaranya: 1. Berbuat syirik atau musyrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Hunafa'a lillahi ghaira musyrikin bih wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihir rihu fi makanin sakhiq. Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya.
seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-An'am ayat 88. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Syihabin qala, akhbarani Sa'id bin al-Musayyab an abihi qala, lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallahi. Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah, ya Aba Talibin, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'riduha alaihi wa yu'idu lahu tilkal maqalata hatta qala Abu Talibin akhira ma kallamahum huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka nalin nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Wa anzalallahu ta'ala fi Abi Talibin faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Syihab ia berkata, telah mengkhabarkan kepadaku Sa'id bin al-Musayyab dari ayahnya, ia berkata, ketika Abu Thalib menjelang sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Beliau mendapati Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah bin al-Mughirah sudah berada di dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dengannya aku menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Lalu Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah berkata, wahai Abu Thalib, apakah kamu benci kepada agama Abdul Muttalib? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya menganjurkan supaya mengucap la ilaha illallah, dan beliau mengulang-ulang kalimat itu sehingga Abu Thalib mengatakan sebagai ucapan terakhir kepada mereka bahwa dia tetap pada agama Abdul Muttalib dan enggan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sungguh aku akan memohonkan ampun kepada Allah untukmu selama aku belum dilarang. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat, maka nalin nabiyyi
walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu kaum kerabatnya, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahim. Quran surat At-Taubah ayat 113. Dan Allah Ta'ala menurunkan ayat berkenaan dengan peristiwa Abu Thalib. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran surat Al-Qasas ayat 56. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 54 nomor 39. 2. Berbuat kufur atau kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yakhsabuhumudz zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'aw wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kadulumatin fi bahril lujjayyi yaghshahu mawjum min fawqihi sahab zulumatum ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang yang dahaga. Tetapi bila didatanginya, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya, lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal dengan cukup, dan Allah adalah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ada ombak pula, di atasnya lagi awan gelap, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak dapat melihatnya. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun. Quran surat An-Nur ayat 39 sampai 40. Innalladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Quran surat Ali Imran ayat 21 sampai 22.
walladzina kafaru fatas'allahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yakni Al-Quran, lalu Allah menghapus amal-amal mereka. Quran Surat Muhammad ayat 8 sampai 9. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi wa syaqqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi summa matu wa hum kuffarun falay yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi madharat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Quran Surat Muhammad ayat 32 sampai 34. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wa law iftada bih. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Quran Surat Ali Imran ayat 91. Innalladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yaumil qiyamah min azabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum walahum azabun alim. Yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijina minha walahum azabum muqim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya dan mempunyai yang sebanyak itu pula, untuk menebus diri mereka dengan itu dari azab hari kiamat, niscaya tebusan itu tidak akan diterima dari mereka, dan mereka beroleh azab yang pedih. Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh azab yang kekal. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 36 sampai 37. Lilladzina stajabu li rabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadaw bih. Ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad.
bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya disediakan balasan yang baik, dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhannya, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 18. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'aw wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Dan sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai apa yang ada di bumi semuanya, dan ada pula sebanyak itu besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari siksa yang buruk pada hari kiamat. Dan jelaslah bagi mereka azab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Quran Surat Az-Zumar ayat 47. Yubassarunahum yawatul mujrimu law yaftati min azabi yaumi izim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji. Sedang mereka saling melihat, orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istrinya dan saudaranya dan kaum familinya yang melindunginya ketika di dunia, dan orang-orang di atas bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 14. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu haddatsahum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Innal abda iza wuzi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim atahu malakani fayuqa'idanihi fayakulani ma kunta taqulu fi hadzal rajuli li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu lahu unzur ila maq'atika minan nari qad abdalalakallahu bihi maq'adan minal jannati fayarahuma jami'an qala wa ammal munafiqu wal kafiru fayuqalu lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nasu fayuqalu la taraita wa la talaita wa yudrabu bima tariqa min hadidin zarbatan fayasihu sayhatan yasma'uha man yalihi ghairas saqalaini. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya ia menceritakan kepada orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan dalam kuburnya dan teman-temannya telah berpaling meninggalkannya, sungguh ia masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya dan bertanya kepadanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin,
Maka ia menjawab, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempat dudukmu yang di neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat duduk di surga. Maka ia melihat keduanya. Adapun orang munafik dan orang kafir, ia ditanya, apa yang kamu yakini tentang laki-laki ini? Ia menjawab, saya tidak tahu. Saya mengatakannya sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan pemukul dari besi. Maka ia berteriak sekeras-kerasnya yang didengar oleh apa yang ada di dekatnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 102. 3. Murtad, yakni kembali kafir setelah beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humuddallun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Quran surat Ali Imran ayat 90. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Quran surat An-Nisa ayat 137. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Maidah ayat 54. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallahu wa inni rasulullahi illa bi ihda salasin as-sayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihil mufariku lil jama'ati. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah orang Islam yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa aku utusan Allah,
kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. 1. Orang yang sudah menikah melakukan zina. 2. Karena membunuh orang. Dan 3. Orang yang murtad meninggalkan agama, memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1302 nomor 25 bersambung.